Bab 1621, serahkan Yang Chen. Ketika Zhu Yunfei benar-benar tidak ingin menyerahkannya, dia malah menjadi takut. Dia tahu betul bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Zhang Yuntong dan Lin Feng. Jika Zhang Yuntong dan Lin Feng benar-benar membunuh mereka di sini, Zhu Yunfei tidak akan punya tempat untuk mencari keadilan. Lagi pula, banyak orang meninggal setiap tahun di ruang misteri surgawi. Jika Zhu Yunfei, yang baru setengah langkah dari tahap piring roh, meninggal di dalam, siapa yang akan peduli? Memikirkan hal ini, Zhu Yunfei harus menyerah, benar-benar kehilangan aura martabat awalnya, dan menggertakkan giginya, kamu dapat memiliki mayat ukiran roh darah, tetapi kami tidak akan memberimu mayat binatang iblis di tubuh kami. Kata-kata terakhirnya hanya untuk menyelamatkan mukanya sendiri dan mencari jalan keluar. Bagaimanapun juga, seseorang harus menyerah dengan bermartabat dan tidak bersikap terlalu malu. Tetapi siapa yang tidak bisa melihat ketakutannya? Setidaknya Mo Suksue dapat melihat dengan jelas ketakutan Zhu Yunfei. Meskipun menyerahkan mayat Blood Spirit Carving adalah pilihan yang tepat, Zhu Yunfei menyerah terlalu cepat. Melihat Zhu Yunfei menyerah begitu cepat, Zhang Yuntong sangat terkejut. Dia pikir Zhu Yunfei adalah orang yang keras kepala. Lagi pula, dia punya banyak bawahan, dan tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Kalau bisa, dia tidak mau mengambil tindakan. Namun Zhu Yunfei menyerah begitu saja setelah mengatakannya, membuatnya terkekeh dan langsung menaikkan harga di tempat, sambil berteriak, tidak cukup hanya menyerahkan satu mayat ukiran roh darah. Zhang Yuntong, jangan terlalu berlebihan, dasar divisi keempat. Zhu Yunfei meraung, jika dia menyerahkan semua mayat binatang iblis di tubuhnya, bukankah itu sama saja dengan meminta nyawanya? Zhang Yuntong tahu bahwa tidak akan mudah untuk mengambil alih semua mayat binatang iblis itu, dan berkata dengan dingin, baiklah, karena kamu tidak bersedia mengambil semua mayat binatang iblis itu, aku, Zhang Yuntong, akan memberimu pilihan lain di hadapan cabang-cabang Sekte Suandao. Pilihan apa? Zhu Yunfei bertanya dengan tergesa-gesa, seperti sedang menggenggam sedotan penyelamat. Serahkan orang ini padaku, aku menginginkan nyawanya. Saat pembicaraan berakhir, Zhang Yuntong tiba-tiba menunjuk ke arah Yang Chen, yang berdiri di samping Mo Suksue. Ketika menunjuk Yang Chen, mulut Zhang Yuntong melengkung, memperlihatkan senyum mengejek. Jelas bahwa dia telah memperhatikan Yang Chen sejak awal. Hal ini membuat Yang Chen menghela nafas. Dia tahu bahwa Zhang Yuntong tidak akan melepaskan urusannya begitu saja, dan telah memperhatikannya sejak awal. Dia berharap masalah ini akan berakhir, tetapi tampaknya tidak akan semudah itu. Zhang Yuntong, apa maksudmu? Mo Suksue memarahi. Zhang Yuntong berkata dengan dingin, bagaimana mungkin kamu tidak menyerahkan mayat binatang iblis dan tidak mau menyerahkan seseorang? Aku punya beberapa dendam dengan orang ini. Serahkan dia, dan bersama dengan Blood Spirit Carving, divisi keempat kami tidak akan lagi menindasmu. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Jika aku tidak salah menyelidiki, anak ini tidak lebih dari seorang pelayan di cabangmu. Kamu bahkan tidak mau menyerahkan seorang pelayan. Kamu benar-benar tidak menganggapku serius, Zhang Yuntong. Apakah kamu pikir aku begitu mudah untuk dihadapi? Mendengar ini, Zhu Yunfei buru-buru menggigil, serahkan, kami bersedia menyerahkan. Merupakan suatu kehormatan bagi anak ini untuk menyerahkan hidupnya untukmu. Zhu Yunfei, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Mo Suksue menegang, dan dia berdiri di depan Yang Chen, melindunginya di belakangnya. Nona muda, bagaimana mungkin kau tidak mengerti cerita ini? Berapa harga Yang Chen ini? Hanya seorang pelayan, jika dia meninggal, aku berjanji akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Jika aku tidak dapat menemukan yang lebih baik, aku akan menanggungnya sendiri. Zhu Yunfei menepuk dadanya dan berjanji. Apa yang bisa dihitung oleh seorang pelayan biasa? Dia sama sekali tidak peduli. Dia baru saja mendapati Yang Chen sangat tidak menyenangkan, dan sekarang tampaknya sudah saatnya untuk menyingkirkan Yang Chen. Zhu Yunfei, hari ini mereka ingin menyakiti Yang Chen, dan kau ingin menyerahkannya. Besok mereka ingin menyakiti orang lain, kau tidak ingin menyerahkan orang lain, kan? Orang-orang di cabang kita harus bersatu dan bekerja sama, bukan mengkhianati rekan satu tim mereka. Mo Suksue menegur. Dia sekarang benar-benar kecewa terhadap Zhu Yunfei. Seseorang yang mampu mengkhianati rekan satu timnya di saat kritis, sungguh tidak dapat diandalkan. Zhang Yuntong berdiri di langit dengan lengan melingkari bahunya, menyaksikan lelucon itu. Lin Feng tampaknya tidak dapat menahannya di dalam hatinya dan berkata, Yuntong, tidak perlu bersikap begitu keras kepala. Soal terakhir kali, awalnya kitalah yang kehilangan akal sehat, mengapa kamu masih menyimpan dendam ini? Zhang Yuntong mendengarkan kata-kata Lin Feng dan menggelengkan kepalanya, Fenger, kamu salah mengatakan itu. Aku, Zhang Yuntong, akan menjadi murid Sekte Suandao di masa depan. Sebagai murid Sekte Suandao, apakah aku seseorang yang dapat diprovokasi oleh siapapun? Jika ada yang dapat memprovokasiku, di mana aturannya? Di mana martabatku sebagai Zhang Yuntong? Jika kamu memprovokasiku, kamu harus membayar harga tertentu. Anak ini, aku ingin dia tahu apa yang dimaksud dengan perbedaan antara langit dan bumi.
Biarkan dia menjadi orang bijak di kehidupan selanjutnya. Feng Er, kamu dan aku akan menikah bersama di masa depan. Aku juga akan menjagamu dengan saksama. Jika ada yang berani memprovokasi kamu seperti ini, aku akan membuatnya lebih buruk dari kematian. Lin Feng menghela nafas, mengetahui bahwa masalah ini sudah tidak dapat diubah lagi. Dia dan Zhang Yuntong memang menjalin hubungan, tetapi mereka belum menjalin hubungan. Dia adalah anggota cabang ketiga, dan ayahnya serta ayah Zhang Yuntong memiliki hubungan yang baik. Baru setelah ayah mereka berdiskusi, mereka berencana untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Jika memungkinkan, mereka akan menjalin hubungan emosional. Bagaimanapun, mereka berdua memang berbakat dan hebat, dan akan menjadi cerita yang bagus bagi mereka berdua untuk bergabung dengan Sekte Xuandao. Namun sekarang, dia benar-benar kecewa dengan Zhang Yuntong. Orang dengan pola pikir seperti itu seharusnya tidak mengingat masa lalu. Tidak masuk akal untuk terus memperdebatkan masalah yang sudah tidak ada artinya lagi. Namun, dia tidak akan pernah bisa menolak Zhang Yuntong di depannya. Akan tetapi, dia sudah memutuskan bahwa setelah perjalanan ke Sekte Xuandao, dia akan kembali ke cabang dan memberi tahu ayahnya tentang masalah ini dan menghilangkan kemungkinan adanya kemajuan lebih lanjut di antara mereka. Zhang Yuntong tidak layak mendapatkan kepercayaannya seumur hidup. Dan sekarang, Zhu Yunfei dan Mo Suksue telah memasuki diskusi panas. Zhu Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona muda, mohon pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak menyerahkan anak ini, seluruh tim kita akan menderita. Dia hanya seorang pelayan, bukan salah satu orang di cabang kita. Apa gunanya nyawa seorang pelayan? Lebih baik kau lupakan saja ide ini. Orang-orang Mo Suksue tidak akan membiarkanmu ikut campur, Zhu Yunfei." Mo Suksue tampak emosional. Melihat ini, mata Zhu Yunfei tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dia segera bangkit, meraih Mo Suksue, dan menahannya erat-erat dengan aliran ki sejati. Tubuh Mo Suksue bergetar, dan dia berteriak, "Zhu Yunfei, apa yang coba kamu lakukan?" Bab 1622, menunjukkan kekuatan sepenuhnya. Zhu Yunfei berkata dengan dingin, "Nona muda, karena kamu begitu keras kepala dan bersikeras melindungi anak ini, jangan salahkan aku karena menyinggungmu terlebih dahulu. Setelah hari ini, kamu akan tahu bahwa pilihan yang aku buat hari ini benar. Kalian, tahan nona muda itu." Beberapa pengikut Zhu Yunfei saling memandang dengan ragu. "Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi." Kesombongan Zhu Yunfei sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia menghadapi Zhang Yuntong tadi, orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak percaya bahwa jika dia menyerahkan Yang Chen, Mo Suksue dapat melakukan apapun tentang hal itu. Setelah masalah ini selesai, apakah nyawa seorang pelayan benar-benar dapat memberinya hukuman? Mendengar bahwa Zhu Yunfei akan bertanggung jawab, para pengikutnya akhirnya mengambil tindakan dan menekan Mo Suksue. Mo Suksue kini terikat erat dan berteriak marah, "Zhu Yunfei, jika kau berani menyerahkan Yang Chen, aku pasti akan menghukummu. Kau harus berpikir jernih sebelum mengambil keputusan, Zhu Yunfei." Dia panik. Dia masih mempunyai perasaan tertentu terhadap Yang Chen, terutama saat memikirkan adegan mereka bersama, yang membuatnya marah dan tegang. Apakah Yang Chen benar-benar akan menemui ajalnya di sini? Pada saat yang sama, seluruh gunung Sekte Xuandao di depan cermin juga meledak dalam kekacauan. "Sudah berakhir, Fan Xingtong, muridmu sudah tamat. Mengapa harus memprovokasi anak ini? Tapi aku penasaran apakah dia benar-benar seorang yang mulia emas seperti yang dikatakan senior King He." Zhu Yunfei tidak peduli dengan hidup atau mati Yang Chen. Dia langsung mengunci Yang Chen dan berkata dengan dingin, "Zhang Yuntong, Yang Chen ada di sini, kamu bisa menghadapinya kapan saja, kami tidak akan ikut campur." Tangan Yang Chen diikat di belakang punggungnya sementara ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Melihat sikap Yang Chen yang tenang dan kalem, Zhang Yuntong tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana mungkin Yang Chen bisa begitu tenang? Apa yang diandalkannya untuk bisa begitu tenang? Dia ingin melihat kepanikan Yang Chen, emosinya yang tegang, bukan ketenangannya. Dia ingin melihat wajah putus asa dan ketakutan. Akan tetapi, semua ini tidak terjadi. Yang Chen tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Karena itulah amarahnya tersulut. Zhang Yuntong berkata dengan dingin, "Nak, bukankah kamu sangat sombong pada awalnya? Ketika kamu membeli aura ilahi penciptaan saat itu, kamu tampaknya memiliki dendam terhadapku. Bagaimana dengan sekarang? Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melawanku. Apakah kamu masih sombong?" Yang Chen berkata dengan santai, "Zhang Yuntong, jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja." Mendengar perkataan Yang Chen, Zhu Yunfei tidak dapat menahan tawa. Yang Chen ini hanya mencari kematian. Semua orang mengira Yang Chen sedang mencari kematian. Seorang anak di alam bela diri bumi, yang sudah pasti akan mati, masih berani memprovokasi seseorang di tahap piring roh, kalau itu bukan mencari kematian, apalagi. Zhang Yuntong berteriak marah, "Membunuhmu. Hahaha, aku akan membuatmu berharap kau mati." Saat pembicaraan itu berakhir, dia tiba-tiba bergerak secepat kilat, mencoba menangkap Yang Chen dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Semua orang tampaknya sudah bisa meramalkan hasilnya, Yang Chen pasti akan mati. Tidak, lebih tepatnya, dia tidak akan mati semudah itu, dia akan disiksa oleh Zhang Yuntong dengan rasa sakit yang tak tertahankan sebelum meninggal. Mo Suksue juga tampaknya sudah bisa meramalkan hasilnya. Dia memejamkan matanya karena kesakitan, tidak berani melihat situasi Yang Chen. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk melindungi Yang Chen dan membawanya ke ruang misteri surgawi sejak awal. Yang Chen bisa saja memiliki kehidupan yang lebih nyaman jika bukan karena dia. Tepat seperti dugaan semua orang, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Namun, yang berteriak bukanlah Yang Chen. Yang mengejutkan Mo Suksue, Yang Chen masih tidak terluka, tetapi yang bermasalah adalah Zhang Yuntong. Ketika dia sadar, Zhang Yuntong secara mengejutkan telah kehilangan satu lengannya. Siapa? Siapa itu? Zhang Yuntong memegangi lengannya yang berdarah, dan dengan rasa sakit yang tak tertahankan, berteriak ketakutan. Hanya dia yang tahu apa yang baru saja terjadi. Aura yang mengerikan muncul, lalu tiba-tiba seekor ular api roh menerjangnya dengan sangat cepat. Dia tidak punya daya untuk melawan dan langsung digigit lengannya di tempat. Dia bereaksi cukup cepat, menghindar sekarang. Kalau tidak, dia yakin dia pasti sudah mati sekarang. Ini bukan lagi sekadar masalah kehilangan lengan. Semua orang terkejut, tidak ada seorang pun yang menyangka Yang Chen tidak terluka, sedangkan Zhang Yuntong lah yang terluka. Siapa yang maju untuk membantu? Dan siapa yang menyelamatkan Yang Chen? Saat semua orang bingung, Zhang Yuntong tiba-tiba teringat sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke Yang Chen. Menatapnya dengan saksama, wajahnya dipenuhi ketakutan, dia berkata, itu kamu. Karena aura Yang Chen telah mengalami perubahan hebat, berubah dari alam bela diri bumi menjadi Yang Mulia Emas dalam sekejap. Memang, Yang Mulia Emas, bahkan murid-murid elit dari Sekte Suandao, baru saja mencapai tahap Yang Mulia Emas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Zhang Yuntong gemetar seluruh tubuhnya. Tidak ada yang mustahil. Yang Chen sangat tenang, menatap Zhang Yuntong saat dia melepaskan auranya sepenuhnya, suaranya rendah, Zhang Yuntong, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu ingin membuatku berharap aku mati? Aku di sini, ayo. Ketika aura Yang Chen menyebar, semua orang terkejut, dan ada sedikit rasa sesak di seluruh pemandangan. Termasuk Lin Feng, Zhu Yunfei, Mo Suksue, dan semua orang yang hadir. Pupil mata Lin Feng mengecil saat melihat terobosan tiba-tiba Yang Chen. Dia bukan seniman bela diri alam bela diri bumi biasa yang mudah dimanipulasi, tetapi seorang Yang Mulia Emas yang kuat. Dia tidak bisa menahan perasaan senang, tetapi ketika dia memikirkan situasi Zhang Yuntong, dia tidak bisa menahan perasaan canggung. Bagaimanapun, Zhang Yuntong telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan jika sesuatu terjadi padanya, hatinya pasti akan merasa tidak nyaman. Namun, situasi saat ini jelas merupakan situasi hidup dan mati. Bagaimana ia bisa membalikkan keadaan? Adapun Zhu Yunfei, setelah tubuhnya bergetar beberapa saat, dia kesulitan untuk tenang. Mata Mo Suksue berbinar saat dia melihat punggung Yang Chen, dan tiba-tiba, segalanya menjadi jelas baginya. Dia sekarang tahu mengapa dia dan Yang Chen bisa bersama sampai sekarang, mengapa mereka menghadapi begitu banyak kesulitan dan bisa bertahan, dan dia pun mengerti alasan di balik ketenangan Yang Chen. Dia merupakan seorang Golden Venerable yang berkuasa. Orang yang paling malu tidak diragukan lagi adalah Zhang Yuntong. Sekarang, ekspresi Zhang Yuntong benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan matanya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana berbicara lagi. Setelah beberapa saat, Zhang Yuntong sadar dan memilih melarikan diri. Bab 1623, Kesenjangan Mutlak. Dia benar-benar yakin bahwa dia tidak bisa menandingi Yang Chen. Aura yang terpancar dari tubuh Yang Chen terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Meskipun pihak lain hanya berada di tahap Jinzun, kekuatan aura itu, dan tekanan yang diberikan padanya, mengingatkannya pada rasa takut yang dirasakannya saat menghadapi mereka yang berada di tahap integrasi, atau bahkan tahap setengah dewa. Seorang kultivator biasa di tahap Jinzun pasti tidak akan mampu memberikan tekanan seperti itu padanya. Dia harus melarikan diri. Hanya dengan melarikan diri dia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun, pada titik ini, Yang Chen tidak akan membiarkannya melarikan diri. Jika Zhang Yuntong tidak datang mencari masalah, dia mungkin tidak perlu mengambil tindakan. Namun karena Zhang Yuntong telah menargetkannya, dia tidak punya alasan untuk tidak melawan. Setidaknya kekuatannya telah terlihat. Karena sudah terbongkar, maka sudah pasti ada gunanya untuk dibongkar. Ingin melarikan diri, Yang Chen tampak acuh tak acuh, bahkan tidak khawatir Zhang Yuntong bisa lepas dari genggamannya. Dia hanya mengangkat tangannya, dan aliran besar Thunder Rush melesat maju. Dengan cepat mengejar Zhang Yuntong dan menariknya kembali dengan kecepatan tinggi. Pupil mata Zhang Yuntong mengecil saat ia mencoba melawan dan melepaskan diri dari guntur dan kilat Yang Chen yang berkilauan dan berderak. Namun, perlawanannya sia-sia, seolah-olah ia sama tidak berartinya seperti seekor semut, tidak mampu melepaskan diri dari belenggu Yang Chen. Zhang Yuntong benar-benar panik. Dia berteriak ketakutan, Yang Chen, tolong jangan bunuh aku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan.
Kita tidak harus menjadi musuh, kita bisa menjadi teman. Dalam sekejap, tidak ada seorang pun di tim divisi keempat yang berani maju untuk menyelamatkan Zhang Yuntong. Mereka semua tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba itu dan lambat bereaksi. Hanya Lin Feng, dengan kebaikan hatinya, yang angkat bicara, Yang Chen, meskipun Zhang Yuntong salah sejak awal, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Saya harap Anda bisa mengampuni nyawanya. Nona Lin Feng, Anda orang yang berakal sehat. Karena Anda berkata begitu, saya akan jujur dengan Anda. Memang, kejadian di masa lalu tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Zhang Yuntong. Namun, apa yang telah dia lakukan kepada saya hari ini jelas bagi Anda. Jika saya, Yang Chen, benar-benar tipe orang yang membiarkan diri saya dibantai, maka hari ini, saya pasti akan berakhir lebih buruk daripada dia. Yang Chen berkata dengan dingin. Tubuh halus Lin Feng bergetar, dan untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyelamatkan nyawa Zhang Yuntong. Memang, apa yang baru saja dilakukan Zhang Yuntong sudah keterlaluan. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak tahu alasan apa yang harus digunakan. Zhang Yuntong mengira bahwa Lin Feng memohon padanya akan menyelamatkan hidupnya. Namun, situasinya saat ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak bisa tenang. Kalau dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia tidak mendengarkan Lin Feng dan tidak memprovokasi Yang Chen? Akan tetapi, sudah terlambat untuk memikirkan hal itu sekarang. Dari mata Yang Chen, dia melihat niat membunuh yang kuat, niat yang murni dan tak terelakkan. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati hari ini. Yang Chen, ampuni aku. Selamatkan aku. Zhang Yuntong meraung. Namun, Yang Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam sekejap, guntur dan kilat menyambar, menewaskan Zhang Yuntong di tempat. Disertai suara cipratan, darah Zhang Yuntong muncrat kemana-mana, jasadnya hancur berkeping-keping karena dilahap habis oleh guntur dan kilat, berubah menjadi ketiadaan. Adegan itu disaksikan oleh semua orang di divisi keempat, yang begitu terkejut hingga mereka mundur. Akhirnya, seseorang berteriak, Zhang Yuntong sudah mati, ayo lari. Para murid itu berlarian tak beraturan, seperti gerombolan yang tak terorganisir. Setelah beberapa saat, hanya Lin Feng yang tersisa. Nona Lin, saya minta maaf, tetapi saya tidak punya pilihan selain membunuhnya. Yang Chen berkata dengan dingin. Permintaan maafnya tulus, karena Lin Feng memang gadis yang berakal sehat. Sayangnya, dia telah bertemu seseorang seperti Zhang Yuntong. Lin Feng menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Yang Chen, Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Saya tidak memiliki hubungan dengan Zhang Yuntong. Baik sekarang, maupun di masa depan. Anda membunuhnya, dan itu dapat dianggap sebagai karma, sesuatu yang dia bawa pada dirinya sendiri. Namun, saya harus mengingatkan Anda, ayah Zhang Yuntong adalah pemilik manor dari sekolah cabang, dan dia memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sekte Suandao. Sekarang setelah Anda membunuh Zhang Yuntong dan masalahnya akan terungkap, ayahnya pasti akan mengejar Anda. Meskipun demikian, tindakan Anda hari ini mungkin akan dilihat oleh para ahli lain di sekte Suandao. Mengingat kinerja Anda, menemukan seseorang untuk menjadi guru Anda seharusnya bukan tugas yang sulit. Ketika saatnya tiba, pastikan untuk menemukan pendukung yang cocok sehingga Anda tidak akan terisolasi dalam sekte Suandao dan menderita. Petik 2. Saya pasti akan mengingat nasihat Nona Lin, kata Yang Chen. Perkataan Lin Feng tidak berdasar. Fakta bahwa Zhang Yuntong telah mencapai tahap Spirit Plate di sekolah cabang adalah sesuatu yang tidak dia yakini semata-mata karena bakatnya. Itu pasti hasil dari pelatihan yang ketat. Dia memang harus berhati-hati di masa depan saat dia memasuki sekte Suandao. Kalau begitu, aku permisi dulu. Lin Feng menundukkan tangannya dan pergi dengan sedikit senyum di matanya. Meskipun dia dan Yang Chen adalah orang asing yang baru saja bertemu, keanggunan yang dipancarkan Yang Chen benar-benar menarik baginya. Sayangnya, karena campur tangan Zhang Yuntong, meskipun dia menyukainya, dia tidak bisa dekat dengan Yang Chen. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertimbangkan pilihannya dan menunggu kesempatan bertemu di masa depan. Setelah Lin Feng pergi, Yang Chen mulai berpikir. Namun, ia segera tersadar. Menurutmu kemana kau akan pergi? Raut wajah Yang Chen berubah dingin, dan dengan lambaian tangannya, sebuah tanaman merambat besar melesat keluar dari tanah, melilit orang yang mencoba melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Orang ini tidak lain adalah Zhu Yunfei, yang baru saja bertindak gegabah. Sekarang, Zhu Yunfei terjerat erat, basah oleh keringat, dan dipenuhi rasa takut. Dia tampak lebih ketakutan daripada Zhang Yuntong beberapa saat sebelumnya. Saudara Zhu, kemana Anda pergi? Yang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Zhu Yunfei gemetar ketakutan setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dan berteriak, Yang Chen, jangan bunuh aku. Aku melakukannya karena putus asa. Aku melakukannya demi semua orang, demi seluruh tim. Kau tidak bisa membalas dendam pribadimu padaku karena apa yang baru saja terjadi. Yang Chen mencibir, Zhu Yunfei, jadi maksudmu dengan menyerahkanku lebih awal dan mencoba mengambil nyawaku, aku seharusnya tidak hanya mengampunimu tetapi juga berterima kasih padamu. Zhu Yunfei menggigil, Yang Chen, aku tidak berharap kau berterima kasih padaku.
Biarkan aku pergi, selamatkan nyawaku, dan biarkan aku menjadi pelayanmu. Aku bersedia melakukan apa saja. Tidak perlu. Aku tidak butuh kau menjadi pelayanku. Karena tadi kau bilang kau menyerahkanku demi seluruh tim, aku penasaran ingin tahu apa pendapat seluruh tim tentangmu. Jika seluruh tim ingin aku membunuhmu, aku akan membunuhmu. Jika seluruh tim ingin kau hidup, maka aku akan mengampunimu hari ini. Kata Yang Chen. Bab 1624, Syarat Yang Chen. Mendengar ini, wajah Zhu Yunfei menampakkan ekspresi terkejut dan gembira, seolah-olah dia telah menggenggam sedotan terakhir dalam hidupnya. Dia telah bersikap baik kepada para pengikutnya beberapa kali, dan tindakannya tadi adalah untuk kebaikan mereka. Sekarang, Yang Chen dengan bodohnya membiarkan mereka membuat penilaian. Itu lelucon. Mereka semua adalah orang-orangnya dan seharusnya berpihak padanya. Yang Chen, apakah kamu yakin? Zhu Yunfei berkata dengan penuh semangat. Aku yakin. Yang Chen menjawab sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Zhu Yunfei berkata dengan gembira, kalian semua, cepat berikan jawaban kalian kepada Yang Chen. Aku sudah melakukan semua ini untuk kalian. Dia mengira dia akan menerima permohonan belas kasihan dari semua orang. Namun, ia segera menyadari bahwa ia salah besar saat melihat tatapan mata dingin para pengikutnya yang dulu menyanjungnya. Tatapan mereka kini penuh dengan kekejaman. Zhu Yunfei baru saja meninggalkan rekan satu timnya. Menurut peraturan sekolah cabang, itu adalah kejahatan berat. Tepat sekali, Zhu Yunfei harus menerima hukumannya. Zhu Yunfei harus mati, kalau tidak, akan sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Anehnya, semua orang sepakat dengan suara bulat, tidak ada yang bersedia membela Zhu Yunfei. Pilihan mereka adalah membuat Zhu Yunfei membayar dengan nyawanya. Melihat pemandangan ini, Mo Suksue terdiam. Dia dibebaskan lebih awal. Ketika melihat pilihan Yang Chen, dia sangat terkejut. Dia pikir Yang Chen sedang memberi jalan keluar dan dengan baik hati membiarkan Zhu Yunfei pergi. Jika Yang Chen benar-benar memilih cara itu, dia akan merasa tidak nyaman. Seorang pria sejati harus membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, itu akan menjadi perilaku yang normal. Keinginan Yang Chen untuk membalas dendam membuat orang sulit melihat niatnya. Untungnya, Yang Chen bukan orang seperti itu. Namun, pilihannya sulit dipahami oleh orang biasa. Sekarang setelah dia menyaksikan semuanya, dia harus mengakui bahwa Yang Chen mungkin lebih muda darinya, tetapi pemahamannya tentang sifat manusia jauh di luar imajinasinya. Mengapa semua orang memilih membiarkan Zhu Yunfei mati tanpa kecuali? Bahkan jika Zhu Yunfei tidak berbuat baik, dia pernah menolong mereka sekali. Tidak akan sulit bagi mereka untuk memohon padanya saat itu. Namun, tidak seorang pun berani berbicara. Mengapa? Apakah mereka takut pada Yang Chen? Tidak, awalnya Mo Suksue berpikir begitu, tetapi kemudian dia menyangkalnya karena Yang Chen tidak membuat ancaman apapun. Kata-kata seperti itu tidak dapat menekan semua orang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang-orang ini ingin menyenangkan Yang Chen. Ketika Zhu Yunfei adalah yang terkuat dan Yang Chen tidak ada, mereka menyanjungnya, membuat Zhu Yunfei lupa akan kemampuannya. Sekarang, karena Yang Chen lebih kuat dari Zhu Yunfei telah kehilangan nilainya. Tentu saja, mereka akan berusaha menjilat Yang Chen. Dengan satu gunung yang tidak dapat menoleransi dua harimau, mereka lebih suka Zhu Yunfei mati, siapa yang menginginkannya hidup. Mengenai kebaikan yang diberikan Zhu Yunfei kepada mereka, tidak ada yang mengingatnya karena mereka selalu mengira itu diperoleh dengan menyanjungnya. Tidak ada yang mengingat kebaikan Zhu Yunfei. Murid Zhu Yunfei mengecil saat dia mendengarkan kata-kata mereka, tidak dapat mempercayai apa yang tengah terjadi. Bagaimana ini mungkin? Kalian, apakah kalian salah minum obat? Apakah kalian lupa apa yang telah kulakukan untukmu? Aku telah memberimu begitu banyak, dan aku telah begitu baik kepada kalian semua. Mengapa? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yang Chen menggunakan teknik pohon, tanaman merambat menembus tubuhnya, membunuhnya di tempat. Melihat ini, banyak orang bertepuk tangan dan bersorak. Bagus sekali, saudara Yang Chen. Saya tidak pernah menyukai Zhu Yunfei. Dia selalu mementingkan diri sendiri dan mengambil keputusan, tidak pernah mempertimbangkan pendapat kita. Dia mengkhianati rekan satu timnya dan mengkhianati mereka. Baguslah dia sudah mati. Benar sekali, bagus sekali, saudara Yang Chen. Mulai sekarang, kami akan mengikutimu. Yang Chen menyaksikan semua ini dengan mata dingin, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini hanyalah gerombolan, dan dia tidak pernah peduli dengan mereka, apalagi menjadi terkungkung oleh sanjungan mereka seperti Zhu Yunfei. Pada saat ini, setelah membunuh Zhu Yunfei, dia tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Awalnya, ia selalu ingin menunjukkan kelebihannya, tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan itu karena ia tidak ingin mengungkapkannya di depan semua orang, karena sulit untuk dijelaskan. Kini, semuanya telah terungkap. Pada saat yang sama, di depan cermin Sekte Suandao, sekelompok ahli alam dewa sejati melihat semuanya dengan jelas. Zhang Yuntong sudah meninggal. Fan Xingtong, kamu telah kehilangan murid kesayanganmu. Sangat disayangkan, tetapi itu tidak dapat dihindari.
Satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Zhang Yuntong memprovokasi orang yang salah, Yang Chen. Dari mana iblis Yang Chen ini berasal? Dia begitu kuat sehingga Zhang Yuntong, lawan yang kuat, dapat dengan mudah dikalahkan. Pada awalnya, binatang iblis di tahap piring roh itu sama. Kekuatan tempurnya mungkin setara dengan para kultivator alam mulia emas yang telah dibina oleh Sekte Suan Dao kita. Banyak orang menghela napas dengan perasaan campur aduk. Sebagian besar bersikap acuh tak acuh terhadap masalah ini, sementara beberapa orang bersikap dingin, menunjukkan kemarahan ketika menyaksikan Yang Chen membunuh Zhang Yuntong. Yang paling jelas adalah Fan Xingtong. Mata Fan Xingtong penuh dengan dingin, dia mengepalkan tangannya, tidak dapat tenang karena kematian Zhang Yuntong. Fan Xingtong, jangan main-main. Tepat saat niat membunuh Fan Xingtong meningkat, seseorang di sebelahnya tiba-tiba berbicara. Tak lain dan tak bukan adalah Taois King He. Ketika pendeta Tao King He membuka mulutnya, tubuh Fan Xingtong sedikit gemetar, tidak berani mengabaikan kata-katanya. Aku tahu bahwa kau memiliki hubungan yang dalam dengan ayah Zhang Yuntong, dan kau bahkan telah menerimanya sebagai anak angkatmu sejak awal. Pertumbuhan Zhang Yuntong hingga saat ini sangat berkaitan erat denganmu. Kau ingin menjadikannya murid dan membawanya ke sekte. Namun, karena Zhang Yuntong memilih untuk pergi melalui ruang misteri surgawi, kau harus siap secara mental. Dan, pemuda bernama Yang Chen ini jelas lebih menonjol daripada Zhang Yuntong. Ini adalah keberuntungan Sekte Suan Dao kita. Kau tidak boleh membalas dendam karena alasan pribadi, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pendeta Tao King He berkata dengan dingin. Fan Xingtong bergidik. Awalnya dia sempat berpikir untuk membalas dendam pada Yang Chen, tetapi setelah dimarahi oleh pendeta Tao King He, pikiran itu sirna sama sekali. Lagi pula, statusnya dalam Sekte Suan Dao jauh lebih rendah daripada Taois King He. Taois King He adalah kekuatan tingkat tinggi sejati di seluruh sekte, sementara status Fan Xingtong tidak mendekati itu. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat, itu tetap merupakan celah antara langit dan bumi bagi banyak orang kuat. Setelah mendapat teguran dari pendeta Tao King He, Fan Xingtong segera berkata, Paman King He benar, saya akan mengingatnya. Asalkan kamu bisa memahami niat baikku. Pendeta Tao King He menatap tajam ke arah Yang Chen saat kata-katanya berakhir. Bab 1625, masih sedikit kurang. Paman King He, apa pendapatmu tentang penampilan anak ini? Seseorang bertanya. Sampai sekarang, masih ada yang kurang, masih kurang. Pendeta Tao King He tahu bahwa mereka sedang membicarakan Yang Chen, dan langsung menjawab. Mendengar kata-kata ini, banyak orang sangat gembira. Jika pendeta Tao King He berkata demikian, itu berarti persetujuannya terhadap Yang Chen masih kurang. Karena memang demikian, mereka punya kesempatan. Mereka bercanda. Jika Taois King He menganggap hal itu mustahil, mereka merasa hal itu sepenuhnya mungkin. Di mata mereka, seorang kultivator luar yang dapat mencapai tahap Spirit Plate pada usia kurang dari 50 tahun sudah luar biasa. Bagi seseorang yang bukan putra pemilik rumah cabang sekolah, itu bahkan lebih berharga. Terlebih lagi, Yang Chen tidak berada di tahap Spirit Plate, tetapi di tahap Jinzun. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang tidak menginginkannya? Merupakan pilihan yang sangat baik untuk menerimanya sebagai murid langsung. Sementara mereka diam-diam bersukacita satu persatu, 3 atau 4 orang berangsur-angsur kembali. Bukankah mereka adalah orang-orang yang pergi untuk menyelidiki informasi Yang Chen sebelumnya? Sekarang setelah mereka kembali, para ahli tingkat dewa sejati lainnya pasti bertanya, bagaimana hasil investigasinya? Apa maksudnya informasi si kecil ini? Para penyelidik tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Mereka menyerahkan informasi itu kepada pendeta Tao King He dengan ekspresi serius, menunjukkan bahwa informasi itu tidak biasa. Pendeta Tao King He juga penasaran, jadi dia membongkar informasi itu dan membacanya dengan saksama. Setelah melihatnya, ekspresi pendeta Tao King He yang awalnya biasa saja, langsung berubah menjadi sangat serius. Dia menatap lurus ke informasi itu, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Paman King He, apa masalahnya dengan informasi anak ini? Apa yang sedang terjadi? Semua orang penasaran. Ekspresi pendeta King He benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Siapakah Yang Chen sebenarnya? Tanpa banyak bicara, pendeta Tao King He menyerahkan informasi itu kepada yang lain. Para ahli tingkat dewa sejati ini membaca informasi itu dengan saksama, dan setelah selesai membacanya, mereka semua menarik napas dalam-dalam, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah dia telah berkultivasi kurang dari 15 tahun, artinya dalam waktu 15 tahun sejak memulai kultivasinya, dia telah mencapai kekuatan tahap Jinzun saat ini. Dan lihat, bakatnya diuji untuk mendapatkan 10 bintang penuh. 10 bintang. Apakah ada banyak bintang 10 dalam ujian bakat di masa lalu? Bahkan murid-murid Sekte Suan Dao kita mungkin tidak memiliki bakat bintang 10. Bakat 10 bintang, dan dia masih sangat muda dan telah mencapai kekuatan seperti itu. Tampaknya bakatnya tidak sesederhana 10 bintang. Mungkinkah anak ini dikirimkan surga kepada kita? Para ahli tingkat dewa sejati ini sangat gembira, mata mereka berbinar.
Sayang sekali latar belakangnya agak benar-benar kosong. Yang lain juga melihat bahwa tidak ada catatan mengenai identitas Yang Chen. Bisakah kita mempercayai identitas anak ini, atau apakah dia? Pendeta Tao Qinghe melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir tentang itu. Anak ini memiliki rasa dendam yang jelas, dan dia tidak akan terlalu buruk. Ketika dia bergabung dengan sekte, kita hanya perlu menjaganya agar dia tidak menjadi orang ras asing. Sekte Suandao kita hanya menjaga agar orang ras asing tidak merekrut orang. Dalam beberapa tahun terakhir, orang ras asing ini memang telah menyusup ke ras manusia kita dan telah merencanakan sesuatu. Ya, orang-orang ras asing ini memang menyebalkan. Tapi menurutku anak ini bukan orang ras asing. Saya menginginkan orang ini. Jangan berkelahi dengan saya untuknya. Sudah 2 sesi sejak saya menerima murid. Zhao Tan, tidak pantas bagimu untuk mengatakan itu. Bibit yang bagus, kamu tidak bisa begitu saja mengambilnya hanya karena kamu mengatakannya. Aku pikir dia sangat cocok untukku. Jika aku melatih dan mengembangkannya, prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Pergi saja, aku hanya bilang dia cocok untukku. Selama beberapa saat, banyak ahli tingkat dewa sejati mulai berdebat. Hanya Taoist Qinghe yang tetap diam, memperhatikan Yang Chen, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sekarang Yang Chen telah menunjukkan kekuatannya, dia secara tak terlihat telah menjadi tulang punggung seluruh tim. Sebenarnya, Yang Chen tidak pernah berpikir untuk memimpin semua orang bersama-sama, karena itu merupakan beban baginya. Dia hanya ingin membawa Mo Suksue sendirian. Lagi pula, Mo Suksue belum pernah meninggalkannya sebelumnya, jadi dia juga tidak bisa meninggalkannya. Akan tetapi, orang-orang ini jelas menghargai kekuatannya dan telah merawatnya, sehingga mustahil baginya untuk menyingkirkan mereka. Pada saat ini, Mo Suksue datang ke sisi Yang Chen, menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia sedang mengumpulkan keberanian. Dia tidak menyangka Yang Chen begitu kuat. Awalnya, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Yang Chen adalah orang yang sangat kuat di dunia. Kalau begitu, dia pasti akan peduli pada Yang Chen. Tanpa diduga, surga mempermainkannya dengan sempurna, dan Yang Chen ternyata adalah orang yang sangat kuat yang tidak pernah dia bayangkan. Sekarang, melihat Mo Suksue ragu-ragu, Yang Chen tersenyum ramah, "Nona Mo, silakan bicara. Anda tidak perlu dibatasi. Saya punya alasan untuk bekerja sebagai pelayan di bawah Anda. Ceritanya panjang, jadi saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Tuan Muda Yang, Anda tidak perlu menjelaskannya. Saya bisa mengerti." Mo Suksue mengangguk pelan. Dia tahu bahwa dengan bakat seperti Yang Chen, kemana dia tidak bisa pergi. Setidaknya di Feng Yangzhu, Yang Chen punya tempat. Dia pasti tidak punya pilihan selain menjadi pelayannya, jadi tidak perlu menyelidikinya. Jika dia benar-benar mengetahui semuanya, itu mungkin tidak baik untuknya. Dia hanya perlu tahu bahwa semua yang dialami Yang Chen bersamanya adalah nyata. Yang Chen tidak menyangka Mo Suksue begitu pengertian. Dia khawatir tentang bagaimana menjelaskan masalah ini, tetapi sekarang dia langsung diselamatkan. Mo Suksue bahkan tidak bertanya. Kalau saja dia tahu sebelumnya, dia tidak akan menyembunyikan kekuatannya dan akan langsung mengungkapkannya. Mo Suksue berkata, "Tuan Muda Yang, apakah Anda berencana untuk pergi bersamaku selanjutnya, atau Nona Mo telah menjagaku selama perjalanan? Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sekarang?" Yang Chen tertawa. Mo Suksue tersipu, tidak menyangka Yang Chen akan mengingat kebaikannya. Dia berbisik, "Terima kasih, Tuan Muda Yang. Apa rencanamu selanjutnya?" Yang Chen melihat sekeliling dan berkata, "Apakah kalian semua ingin bertanya padaku apa yang akan kulakukan?" Semua orang mengangguk. Yang Chen berkata, "Karena kalian semua bertanya padaku, maka aku, Yang Mou, akan dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa jika kalian semua ingin melihat pilihanku, aku harap kalian dapat mendengarkanku tanpa keberatan. Sebagai balasannya, aku akan memastikan keselamatan semua orang. Tidak masalah, Saudara Yang Chen, kami akan mendengarkanmu." Kerumunan itu setuju. Yang Chen belum mengatakan apapun, tetapi menoleh dan bertanya, "Nona Mo, apakah Anda ingin pergi ke Menara Monster Penyegel?" Bab 1626, tidak memeluk jika bukan putih. Memang, bibir Mo Suksue sedikit terbuka, ekspresinya serius, menunjukkan tekad yang cukup. Yang Chen berkata perlahan, "Nona Mo, alasan utama Anda ingin pergi ke Menara Monster Penyegel adalah untuk memburu cukup banyak binatang iblis, mendapatkan mayat mereka dan bergabung dengan Sekte Suandao, kan?" "Ya," Mo Suksue dengan lembut menyetujui, karena kata-kata Yang Chen persis seperti apa yang ada di pikirannya. Yang Chen berkata, "Sebenarnya, tidak perlu pergi ke Menara Monster Penyegel secara khusus untuk mengumpulkan mayat binatang iblis tahap Spirit Plate kelas 4. Ada cukup banyak binatang iblis tahap Spirit Plate di luar menara juga. Aku dapat menjamin untuk membantu Nona Mo memburu mayat binatang iblis tahap Spirit Plate. Selain itu, aku juga akan memilih untuk pergi ke Menara Monster Penyegel, tetapi ketika kita tiba di menara, kalian semua tidak akan bisa masuk bersamaku." Setelah mengatakan itu, Yang Chen memandang semua orang di sekitarnya. Ekspresi malu muncul di wajah semua orang untuk sesaat, karena mereka semua ingin mengikuti Yang Chen dari belakang.
Mengapa mereka tidak berpegangan pada sosok yang kuat seperti itu? Mereka mengerti maksud Yang Chen. Yang Chen dapat melihat pikiran mereka dan berkata, tapi jangan khawatir, aku akan memberimu beberapa mayat binatang iblis yang aku buru di jalan, tergantung pada keberuntunganmu. Menara monster penyegel sangat berbahaya, dan kupikir bukan hanya kelompok kita tetapi pasukan lain dari sekolah cabang dan anggota Sekte Suandao juga akan menuju ke sana. Dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak akan dapat sepenuhnya melindungi kalian semua. Adalah normal jika saat kalian menghadapi bahaya di dalam, aku mungkin tidak dapat melindungi kalian, dan kalian mungkin mati. Mendengar ini, para murid ragu sejenak. Di dalam sangat berbahaya, dan dengan tetap berada di luar, Yang Chen dapat menyelesaikan sebagian masalah mayat binatang iblis bagi mereka. Kenapa tidak? Siapa yang tidak menginginkan itu? Karena saudara yang sudah mengatakannya, kami akan mengikuti perintahmu. Kami bersedia menunggu di luar menara monster penyegel untuk saudara Yang dan menyambut kepulangannya yang penuh kemenangan. Melihat para murid memilih cara ini, Yang Chen akhirnya mengangguk puas. Kemudian, dia menatap Mo Suksue dan berkata, adapun Nona Mo, Anda dapat membuat keputusan saat kita tiba di menara monster penyegel. Apakah Anda mengikuti saya masuk atau menunggu di luar? Kedua pilihan itu baik-baik saja. Mo Suksue menggigit gigi cangkangnya pelan dan setuju. Kalau begitu, ayo kita berangkat dan ikuti rute yang sudah aku rencanakan. Yang Chen membuka murid ilahi Lingqinya dan memetakan rute yang unik. Rute yang dipilihnya relatif paling menghemat waktu dan paling baik dalam mencapai tujuannya. Lagi pula, mereka telah membuang-buang waktu dan telah tertunda cukup lama. Jalan menuju menara monster penyegel semakin dekat, dan dalam perjalanan, Yang Chen memang bertemu banyak binatang iblis. Ketika ia bertemu binatang-binatang ini, Yang Chen membunuh mereka dengan kekuatannya yang luar biasa. Yang Chen mengabaikan binatang iblis Sky Martial Domain secara langsung, membunuh lebih dari selusin binatang iblis Half Step Spirit Formation Stage secara total, dan tidak ragu-ragu seperti Zhu Yunfei, yang telah memimpin tim sebelumnya. Setelah membunuh binatang-binatang tahap pembentukan roh setengah langkah ini, Yang Chen langsung memberikannya kepada anggota tim. Sedangkan untuk binatang iblis tingkat Spirit Plate, Yang Chen menggunakan murid ilahi Lingqi untuk melihat posisi mereka dengan jelas. Binatang iblis itu masih jauh di belakang, dan butuh waktu sebelum mereka bisa melihatnya. Namun, sebelum mereka dapat menemukan binatang iblis itu, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Jiwa Yang Chen menyebar, dan dia merasakan beberapa fluktuasi kuat tidak jauh darinya. Tak lama kemudian, dia mengangkat alisnya sedikit, binatang iblis di periode integrasi. Tidak lama setelah jiwanya mendeteksinya, Mo Suksue juga dengan cepat menyadarinya, tidak bagus, binatang iblis yang kuat, ini adalah periode integrasi, cepatlah. Sudah terlambat, seseorang dengan sengaja membawanya ke sini. Alis Yang Chen berkerut. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat sepasang saudara kembar yang sangat tampan dan cantik. Mereka mengenakan pakaian Sekte Suandao. Kedua saudara itu telah mencapai tahap Spirit Plate dan cukup kuat sebagai murid Sekte Suandao. Namun, mereka sekarang berada dalam situasi yang sangat menyedihkan, dikejar oleh seekor gajah besar, berteriak dan berlari sepanjang jalan. Melihat Yang Chen dan yang lainnya, saudara yang lebih tua dari pasangan itu menutup matanya dengan putus asa dan berteriak, ah, mengapa ada kelompok yang lemah lagi? Lari cepat. Mereka tidak menggunakan jiwa mereka untuk merasakan kekuatan kelompok Yang Chen, tetapi hanya mendeteksi keberadaan orang-orang di dekatnya. Mereka bergegas, berharap seseorang dapat menyelamatkan mereka, tetapi tampaknya keberuntungan mereka tidak baik, karena mereka bertemu dengan beberapa kelompok yang kekuatannya bahkan lebih lemah dari mereka. Kedua murid Sekte Suandao tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut, mereka hanya berbalik dan melarikan diri, tidak berani tinggal. Sebaliknya, gajah raksasa begitu besarnya hingga hampir 100 zang, membuatnya sulit dihindari, terutama dengan begitu banyak orang di sekitarnya. Mo Suksue sudah sangat cemas, mengkhawatirkan keselamatan Yang Chen dan tim. Itu gajah bergigi emas. Lari. Namun pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba melayang ke langit sambil berteriak, berdiri di belakangku. Saat kata-katanya berakhir, dia pergi ke atas gajah raksasa itu dan menghalangi jalannya. Si kembar Sekte Suandao melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala, berpikir bagaimana mungkin seseorang dengan masalah seperti itu di kepalanya mencoba menghalangi mobil seperti belalang sembah dan bertindak seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Akan tetapi, saat pikiran mereka baru saja terucap, guntur dan kilat milik Yang Chen berkelebat, tiba-tiba berubah menjadi jaring petir raksasa, langsung menghalangi jalan gajah dewa bergigi emas. Apa yang dilakukan anak ini? Kenapa dia tidak lari? Teriak para ahli alam dewa sejati di Gunung Sekte Suandao. Apakah dia mencari kematian? Apa maksud anak ini, melawan binatang Gold Venerable dengan kekuatan Spirit Plate Stage? Banyak ahli True God Realm berteriak. Mereka tidak ingin bibit yang menjanjikan seperti itu mati dengan bodoh. Karena dengan kekuatan Yang Chen, meskipun dia tidak dapat mengalahkan gajah ilahi bergigi emas, dia seharusnya dapat melarikan diri.
Gajah dewa bergigi emas bertabrakan dengan jaring petir besar dan meraung keras. Rupanya, ia tidak menyangka akan bertemu lawan sekuat itu di sini. Semua manusia harus mati. Ia mengeluarkan raungan teredam, mencoba menerobos jaring petir Yang Chen dengan kekuatan kasar. Tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, selama ki sejati Yang Chen belum padam dalam jaring petir, ia tidak akan mampu menerobos. Pada saat ini, ki Yang Chen sepenuhnya dilepaskan, menunjukkan kekuatan puncak Gold Venerable-nya. Untuk sesaat, dia setara dengan Golden Toothed Divine Elephant, dan bahkan menghadapi periode integrasi, dia tidak tampak lebih rendah. Merasakan kekuatan yang mulia emas Yang Chen terungkap, si kembar Sekte Suandao saling menatap dengan tak percaya. Tak lama kemudian, mereka pun menentukan pilihan. Membantu. Keduanya tidak lagi melarikan diri tetapi malah menunjukkan kesetiaan mereka, berbalik dan bersiap bergabung dengan Yang Chen dalam pertarungan. Kalian berdua sebaiknya berdiri di belakangku juga. Pada saat ini, Yang Chen berteriak dingin, langsung menghentikan keduanya untuk maju membantu. Bab 1627, menghadapi masa integrasi Raja Iblis. Hal ini membuat saudara kembar itu merasa sedikit canggung. Adik perempuannya, Mu Furong, menggertakkan gigi peraknya dan berkata, "Kakak, mengapa anak ini begitu tidak tahu terima kasih? Kita ingin membantunya, tetapi apa maksudnya dengan mengurusi urusan kita sendiri? Kalau bukan karena kalian yang menyebabkan masalah ini, kami tidak akan mengalami masalah ini," kata Mo Suksue dengan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan. Pertama, kata-kata Mu Furong menyebalkan, dan kedua, penampilannya, meskipun tampak seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun, sangat berlekuk, yang membuat wanita lain iri, bahkan Mo Suksue sendiri. Kakak laki-lakinya, bernama Mu Qingfeng, tersenyum canggung saat ini, "Yah, kami tidak bermaksud ikut campur. Kakak, karena dia tidak menginginkan bantuan kami, mari kita tinggalkan saja." Meskipun dia tampak tertawa di permukaan, Mu Qingfeng juga agak tidak senang di dalam hatinya. Alasan mengapa dia tidak kehilangan kesabaran adalah karena dia memberi muka kepada Yang Chen, yang jelas memiliki kekuatan tahap Jinzun. Tetapi ini tidak berarti dia mengira Yang Chen dapat menangani gajah ilahi bergigi emas sendirian. Kedua bersaudara itu telah bertarung melawan gajah ilahi bergigi emas sebelumnya dan tahu persis betapa mengerikannya dia. Mu Furong mendengus dan berkata, justru karena kita tidak sengaja menimbulkan masalah di sini, kita jadi merasa bersalah dan tetap tinggal untuk membantu. Sekarang aku ingin melihat bagaimana dia bisa menghadapi gajah dewa bergigi emas ini sendirian. Jika dia benar-benar bisa mengatasinya, tidak apa-apa, tetapi jika tidak, kurasa kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Bagaimanapun, kita akan pergi saja. Jika terjadi sesuatu yang salah saat itu, jangan salahkan kami karena tidak mematuhi kode etik Jianghu, kami memang berusaha membantu. Mu Furong berbicara dengan nada mendominasi, tangan di pinggulnya, tampak sangat mengesankan. Mo Suksue tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya, dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Dia lebih khawatir daripada orang lain. Yang Chen memang tangguh, tetapi dia hanya berada di tahap Jinzun. Bagaimana dia akan menghadapi musuh di periode integrasi? Akan tetapi, saat dia merasa ragu dalam hatinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Yang Chen tampaknya tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungannya dengan gajah ilahi bergigi emas. Terlebih lagi, tampaknya dia bahkan semakin unggul. Termasuk saudara kandung Mu Furong dan Mu Qingfeng, mereka semua tercengang. Yang Chen tampaknya menangani situasi dengan mudah sampai saat ini. Pada saat ini, Dewa Petir menghalangi jalan gajah ilahi bergigi emas sedangkan Yang Chen menggunakan teknik gerakan petir untuk menjaga jarak, seolah-olah sedang menuntun anjing. Namun, gajah ilahi bergigi emas memang kuat, dan jika diberi peringkat, ia harus setara dengan beruang hitam gunung hitam, yang tergolong binatang buas kuno. Itu karena gajah ilahi mengandalkan kekuatan penuh. Justru karena ketergantungan pada kekuatan kasar inilah Yang Chen harus menggunakan teknik pohon. Sebatang tanaman merambat menjulur lurus, tetapi tidak dapat menembus tubuh gajah itu. Yang Chen tidak punya pilihan selain memanggil lebih banyak tanaman merambat. Dalam sekejap, puluhan tanaman merambat muncul di bawah tubuh gajah dewa bergigi emas, menjerat tubuhnya. Gajah ilahi bergigi emas melawan dengan ganas, namun terikat erat pada tanaman merambat itu, dan tidak dapat bergerak sama sekali. Fakta bahwa gajah dewa bergigi emas itu ditahan merupakan pemandangan yang mengejutkan bagi Mu Furong, yang tadinya hanya bersikap mendominasi. Sekarang lidahnya keluh dan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika gajah ilahi bergigi emas diikat, Yang Chen menggunakan teknik dewa petir untuk mengunci binatang iblis itu. Akan tetapi, setelah derasnya guntur yang bergemuruh, pertahanan gajah itu tetap tidak tertembus, menyebabkan Yang Chen mengerutkan kening. Kalau dia tidak bisa menerobos, dia harus menggunakan sesuatu yang lebih ampuh. Yang Chen berteriak, saat guntur dan kilat berderak dan menyatu menjadi bentuk, menciptakan raksasa petir dalam sekejap. Kemudian, energi listrik yang sangat besar mulai mengembun. Turunnya Dewa Petir, teriak Yang Chen. Saat suaranya jatuh, kilat yang mengerikan terbentuk menjadi pedang petir, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan.
Gajah ilahi bergigi emas menggigil dan mulai panik, menjerit saat mencoba melepaskan diri dari teknik pohon. Akan tetapi, kemampuan terhebat teknik pohon adalah kekuatan mengikatnya, dan ditambah dengan ukuran tubuh gajah yang kikuk, kecil kemungkinannya untuk melarikan diri setelah terperangkap oleh teknik pohon. Sekarang setelah turunnya Dewa Petir telah tiba, inilah saatnya untuk mengakhiri ini. Ledakan, arus listrik yang mengerikan jatuh dari langit, menghantam tubuh gajah bergigi emas. Ketika arus listrik itu bertabrakan, gigi gajah itu putus, dan tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Pada akhirnya, aliran listrik mengalir melalui tubuhnya, menyebabkan gajah ilahi bergigi emas secara bertahap menyerah. Ia pun ambruk di dalam tanaman merambat teknik pohon, tak sadarkan diri. Mu Qingfeng dan Mu Furong tercengang oleh pemandangan ini. Mereka menelan ludah saat melihat Yang Chen, yang tampak seperti monster bagi mereka. Mereka tidak menyangka Yang Chen sekuat ini. Bagaimana kekuatan seorang kultivator tahap Jinzun bisa begitu hebat? Itu sungguh tidak masuk akal. Sungguh, itu tidak masuk akal. Itu karena 5 elemen Yang Chen telah menembus batas, dan kekuatannya tidak lagi dibatasi oleh batasan normal 5 elemen. Ini membuat kekuatannya melampaui mereka yang berada di tahap yang sama. Kekuatan Dewa Petir telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, meski begitu, Yang Chen sangat terkejut karena dia tidak dapat membunuh gajah ilahi bergigi emas. Gajah ilahi bergigi emas ini benar-benar memiliki tubuh yang sangat kokoh. Yang Chen menghela nafas, karena saat ini ia hanya pingsan dan belum sepenuhnya mati. Apa yang diinginkannya adalah kematian gajah itu. Tanpa ampun, Yang Chen menggunakan api tiganya untuk membakar gajah itu. Dalam sekejap mata, gajah itu pun dilalap api. Ia harus mengakui bahwa tubuh gajah ilahi bergigi emas itu sangat kuat, karena bahkan setelah dibakar oleh api tiganya dalam waktu yang lama, pertahanan gajah itu baru hancur beberapa saat kemudian. Akhirnya, tubuhnya pun terbakar habis, hanya menyisakan kepala yang disimpan oleh Yang Chen. Bagaimanapun, mayat binatang iblis seperti itu adalah rampasan perang yang berharga. Sejak awal, sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menyimpan mayat bawahan Peng Yao, kali ini, Yang Chen tidak akan membiarkannya lolos. Pada saat yang sama ketika Yang Chen membunuh gajah ilahi bergigi emas, Mu Furong dan Mu Qingfeng merasa bingung. Mereka awalnya agak bangga dengan prestasi mereka yang mengagumkan, karena mereka adalah murid Sekte Xuandao. Mereka percaya pada penilaian Sekte Xuandao, mereka jauh lebih kuat daripada para jenius di dunia luar. Sesungguhnya, perjalanan mereka penuh dengan pertemuan-pertemuan sukses dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan tak seorang pun di antara mereka dapat mengalahkan mereka. Baru setelah mereka bertemu Yang Chen, seorang iblis sungguhan, mereka sadar betapa salahnya kesombongan mereka. Sangat kuat, dia benar-benar membunuh tahap integrasi hanya dengan kekuatan tahap Jinzun, salah satu dari mereka berkata. Apakah aku melihatnya dengan benar? Mu Furong menelan ludah dan bertanya, saudaraku, apakah dia salah satu dari Sekte Xuanda kita, yang menyembunyikan identitasnya? Tidak, itu tidak mungkin. Dia bukan dari Sekte Xuandao kita. Tekniknya tidak ada hubungannya dengan Sekte Xuandao, dia pasti dari kekuatan lain. Mu Qingfeng benar-benar yakin. Bab 1628, bersaing untuk mendapatkan murid. Keterkejutan itu tidak hanya datang dari Mu Qingfeng dan Mu Furong, saudara kembar, tetapi juga dari orang-orang di luar ruang misteri surgawi. Fu Xuanming, sebagai tuan rumah ruang misteri surgawi, tentu memiliki sarana untuk melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di dalam. Awalnya dia berfokus mengamati murid-murid Sekte Xuandao, dan justru karena mengamati mereka, dia menemukan pertemuan murid-muridnya sendiri, Mu Furong dan Mu Qingfeng. Ketika dia melihat mereka berdua dikejar oleh Nas Chen Soul Beast, dia sangat cemas. Bagaimanapun, Nas Chen Soul Beast ini kuat dan memiliki kekuatan 2 tingkat lebih tinggi daripada kedua muridnya. Dia benar-benar khawatir tentang mereka. Namun, siapa yang menyangka bahwa mereka berdua cukup beruntung untuk bertemu Yang Chen? Dia tidak tahu banyak tentang Yang Chen, terutama karena awalnya dia tidak fokus padanya. Dia tidak menyangka Yang Chen tidak hanya menunjukkan kekuatan tahap Jinzun, tetapi juga menggunakan kekuatan tahap Jinzun untuk benar-benar membunuh binatang Nas Chen Soul. Perlu diketahui bahwa pada awalnya dia mengatakan jika ada orang yang memperoleh mayat binatang jiwa baru lahir kelas 2, dia akan menerimanya sebagai muridnya. Tetapi mengambil murid adalah satu hal, dan dia tidak akan begitu bersemangat. Mengapa? Karena monster Nas Chen Soul tidaklah tak terkalahkan, asalkan ada cukup orang dan cukup sarana, mereka masih bisa dibunuh menggunakan formasi arai terlarang. Namun, Yang Chen berbeda. Yang Chen sepenuhnya, dari awal hingga akhir, dengan kekuatannya sendiri, membunuh gajah ilahi bergigi emas jiwa baru lahir tanpa campur tangan orang kedua. Ini bukan karena Yang Chen pamer. Sebenarnya, pilihan Yang Chen benar. Gajah dewa bergigi emas berkulit tebal dan berdaging tebal, dan campur tangan 2 orang tahap Spirit Play tidak akan ada artinya. Memecahkan masalah hanya dengan 1 orang memiliki arti yang sangat berbeda. Fu Xuanming sangat gembira hingga dia berteriak, seseorang. Guru, seorang murid tahap Jinzun dengan cepat melangkah maju.
Meskipun murid ini telah mencapai tahap Jinzun, ia telah melampaui batas usia dan dengan demikian tidak dapat memasuki ruang misteri surgawi. Fu Xuanming berkata, pergilah selidiki pria kecil bernama Yang Chen ini untukku. Cari tahu dari mana asalnya. Jika memungkinkan, kirimi aku pesan saat dia keluar, katakan padanya bahwa aku ingin menerimanya sebagai muridku. Guru, apakah ini mendesak? Murid tahap Jinzun tiba-tiba mengerutkan kening, haruskah aku mengawasinya sepanjang waktu sampai dia meninggalkan ruang misteri surgawi? Ya, itulah yang ku maksud. Jika kita tidak bertindak cepat, aku khawatir anak ini akan direnggut oleh orang lain dari Sekte Suandao. Fu Xuanming menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak berada di dalam Sekte Suandao, dia masih bisa menebak apa yang terjadi di sekte tersebut. Memang, seperti yang dipikirkan Fu Xuanming, Gunung Sekte Suandao, yang terletak di puncak gunung tempat cermin ditempatkan, telah meledak karena kegembiraan. Aku katakan padamu, anak ini bernama Yang Chen, aku sudah menetapkan pikiranku padanya, dia sekarang muridku, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dariku. Omong kosong, kau bilang dia milikmu hanya karena kau mengatakannya. Aku juga bilang dia milikku. Benar sekali, aku sudah menetapkan pikiranku pada Yang Chen ini. Dia milikku. Minggir. Para pembangkit tenaga alam dewa sejati ini tidak lagi memedulikan wajah mereka dan langsung mulai berdebat satu sama lain. Terlepas dari candaannya, siapa yang tidak akan tergoda dengan penampilan Yang Chen? Membunuh Nas Chen Sol dengan Jinzun Stage, seberapa kuat bakat dan fisiknya. Terlebih lagi, dapat dilihat bahwa Yang Chen masih belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya ketika ia berhasil membunuh Golden Two-Ted Divine Elephant di Jinzun Stage, karena ia tampaknya melakukannya dengan mudah. Mengatasi level yang lebih tinggi untuk menghadapi Nas Chen Sol, sambil tetap terlihat mudah, bagaimana mungkin anak ini tidak hebat? Namun, saat perdebatan itu berakhir, tiba-tiba terdengar suara. Pemilik suara itu tidak lain adalah Pendeta Tao Qinghe yang pendiam. Pendeta Tao Qinghe berdiri dan berkata perlahan, Yang Chen ini, hitunglah aku juga. Tentu saja, jangan salahkan aku karena menindas kalian, anak-anak kecil. Kalian dapat bersaing denganku secara adil. Ini, kompetisi yang adil. Semua orang ingin menangis. Dengan bergabungnya Pendeta Tao Qinghe, siapa yang bisa bersaing secara adil dengannya? Mereka tidak bisa menahan rasa frustrasi dan menyerah pada argumen itu karena melanjutkannya tidak ada gunanya. Begitu Pendeta Tao Qinghe bergerak, Yang Chen hampir tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Hehe, Qinghe, kamu masih saja bersaing secara adil dengan sekelompok orang kecil, apakah mereka benar-benar bisa mengalahkanmu? Tidakkah kamu merasa malu? Mengapa kamu tidak bersaing secara adil denganku? Saat percakapan berakhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Orang yang datang adalah seorang tetua berjubah abu-abu. Tetua berjubah abu-abu itu bersandar pada tongkatnya dan melangkah maju, hitung aku dalam kompetisi untuk Yang Chen. Pendeta Tao Fu Feng, ya, jadi kamu juga datang. Kamu tidak datang pada awalnya, tetapi sekarang setelah kamu melihat seseorang yang luar biasa, kamu tidak bisa duduk diam lagi. Kata Pendeta Tao Qinghe dengan marah. Hehe, kamu boleh tertarik pada anak berbakat dan aku tidak boleh. Pendeta Tao Fu Feng tidak merasa malu dan tertawa. Pada saat yang sama, Yang Chen membunuh gajah ilahi bergigi emas dan mengambil kepalanya. Dia tidak peduli dengan hal lain. Pertama, dia menyerahkan kepala itu kepada Mo Suksue. Nona Mo, seperti yang aku janjikan, aku akan mengumpulkan cukup banyak kepala binatang iblis untukmu. Aku tidak tahu apakah monster kelas 4 sudah cukup, jadi aku akan memberimu yang ini. Dengan kepala binatang iblis ini, bergabung dengan Sekte Suandao seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Yang Chen berkata perlahan. Melihat Yang Chen begitu murah hati memberinya mayat Raja Iblis jiwa baru lahir kelas 2, pupil mata Mo Suksue mengecil karena terkejut. Yang Chen, ini adalah mayat tingkat Raja Iblis, apakah kamu serius? Tentu saja, aku serius, Yang Chen menyeringai. Tapi, bukankah hanya mencapai tahap Spirit Plate sudah cukup untuk bergabung dengan Sekte Suandao? Wajah cantik Mo Suksue memerah, hadiah ini jauh lebih kuat daripada hadiah yang diberikan oleh mereka yang mengejar dan mengaguminya. Dengan kepala binatang iblis ini, bergabung dengan Sekte Suandao dan bahkan menjadi murid guru terkenal adalah hal yang pasti. Dengan mayat binatang iblis ini, kamu seharusnya tidak memiliki masalah menjadi murid seorang guru terkenal di Sekte Suandao. Itu lebih cocok daripada memiliki yang tahap piring roh, jadi ambil saja, kata Yang Chen. Mo Suksue tidak bisa menahan rasa gembiranya. Hadiah ini sulit ditolak. Akhirnya, dia bertanya, bagaimana denganmu? Saya bisa memburu 1, saya bisa memburu 2, jangan khawatir, Yang Chen tertawa. Mendengar ini, Mo Suksue dengan lembut setuju dan pada akhirnya, dia tidak menolak kebaikan Yang Chen, dan menerima mayat binatang iblis itu. Adegan ini membuat murid-murid cabang lainnya iri. Belum lagi rasa iri mereka, bahkan Mu Qingfeng dan Mu Furong pun iri dan bahkan cemburu. Yang Chen terlalu santai dengan ini, kan? Memberikan mayat binatang iblis jiwa baru lahir kepada orang lain. Mengapa tidak ada seorang pun yang memberiku mayat binatang iblis? Mu Furong mengerutkan kening, tampak frustrasi.
Aku berharap seseorang akan memberiku mayat binatang iblis juga, Mu Qingfeng mendesah. Bab 1629, Bai Wuheng. Dia tahu bahwa dia harus berteman dengan Yang Chen dan tidak menjadikannya musuh. Ketika percakapan berakhir, Mu Qingfeng mengambil inisiatif dan berkata, "Saudaraku, aku dan saudara perempuanku berasal dari Sekte Suandao. Aku Mu Qingfeng, dan saudara perempuanku adalah Mu Furong. Kami adalah murid dalam Sekte Suandao. Kami sangat terkesan dengan keterampilanmu. Bolehkah aku tahu namamu?" "Namaku Yang Chen," jawab Yang Chen acuh tak acuh. Mu Furong juga melangkah maju dengan cepat, bercanda, "Saudara Yang Chen, kemana kamu akan pergi? Dari kelihatannya, kamu tampaknya menuju ke menara monster penyegel." "Ya, benar," Yang Chen tidak menyangkal. "Bagus sekali. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama?" kata Mu Furong penuh semangat, matanya yang besar berkedip-kedip seolah-olah memancarkan listrik. Namun, Yang Chen pura-pura tidak memperhatikan dan berkata terus terang, "Itu tidak perlu." Ini, Mu Qingfeng merasa malu. Mu Furong menggerutu, "Mengapa kamu bersikap seperti ini?" Nona Mu, barusan, kau sengaja membawa binatang jiwa baru lahir ke sini meskipun tahu ada orang di sekitar, menyebabkan banyak masalah bagi kami. Untungnya, aku punya beberapa trik untuk menyelamatkan diri. Kalau tidak, bukan hanya aku yang akan mati, tetapi seluruh tim kita akan binasa karena kalian berdua, Yang Chen memarahi. Ini, Mu Qingfeng dan Mu Furong melemah, tidak mampu membantah perkataan Yang Chen. Yang Chen berkata dengan dingin, "Aku tidak menyerang kalian berdua karena kalian mencoba membantuku, meskipun itu tidak banyak membantu. Setidaknya itu membuktikan bahwa kalian tidak serakah. Itulah sebabnya aku mengampuni nyawa kalian, tetapi itu tidak berarti kita cukup dekat untuk bepergian bersama. Kita akan segera berangkat." Dengan itu, Yang Chen memimpin timnya maju, langsung menuju menara monster penyegel sesuai rute awal mereka. Sepanjang perjalanan, seperti yang terlihat oleh murid ilahi Lingqi Yang Chen pada awalnya, mereka bertemu dengan binatang iblis tahap piring roh. Karena binatang jiwa baru lahir tidak sebanding dengan Yang Chen, binatang iblis tahap pelat roh tentu saja mudah dikalahkan. Dengan satu gerakan sederhana, Yang Chen membunuhnya, meninggalkan mayatnya sebagai jaminan untuk bergabung dengan Sekte Suandao. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ketika mereka berhenti lagi, Yang Chen dan timnya telah tiba di menara monster penyegel. Saat melihat menara itu, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, karena menara itu luar biasa tinggi. Sejak mereka masuk, mereka bisa melihat ketinggiannya dari jauh. Sekarang setelah mereka semakin dekat, mereka bisa merasakannya lebih dalam. Meskipun tidak banyak lantai yang terlihat, menara itu tidak dapat disangkal tingginya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yang Chen menatap menara monster penyegel dan merasakan ki iblis yang amat mengerikan memancar dari dalam, menandakan bahwa di dalamnya terdapat banyak sekali binatang iblis. "Kalian semua harus tinggal di sini," perintah Yang Chen. "Tidak masalah. Saudara Yang Chen, dengan kekuatanmu, menara ini tidak akan menjadi tantangan bagimu. Kami akan menunggu kabar baik di sini," kata mereka dengan kagum kepada Yang Chen, yang telah memberi mereka banyak mayat binatang iblis dalam perjalanan mereka. Meskipun tidak cukup bagi semua orang untuk mendapatkan monster kelas 4, itu memberi mereka harapan. Mereka tentu saja tidak banyak bicara dan memilih tetap tinggal sesuai instruksi Yang Chen. Akhirnya, tatapan Yang Chen tertuju pada Mo Suksue. "Nona Mo, apa yang Anda pilih?" Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Suksue tidak langsung menjawab, tetapi pertama-tama menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. "Yang Chen, aku bersedia pergi bersamamu." Yang Chen mengangkat alisnya, terkejut karena Mo Suksue masih mau mengambil risiko bersamanya. Lagi pula, menurut pemikiran normal, setelah mendapatkan cukup banyak mayat binatang iblis sekarang, siapa yang masih akan begitu berani? Hampir dapat dipastikan bahwa menara monster penyegel penuh dengan bahaya. Mo Suksue membuat pilihan tersebut setelah mempertimbangkan dengan saksama. Dia sangat menyadari jurang pemisah antara dirinya dan Yang Chen, yang pasti akan menyebabkan keretakan hubungan di antara mereka di masa mendatang, bahkan jika mereka berdua bergabung dengan Sekte Suandao. Untuk mempertahankan hubungan mereka, dia harus mengikuti Yang Chen dengan ketat, tidak peduli betapa berbahayanya atau sulitnya itu. Yang dia inginkan hanyalah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yang Chen. Tanpa menyadari pikiran Mo Suksue, Yang Chen merasa ada untung ruginya bersama Mo Suksue. Karena Mo Suksue bersedia pergi bersamanya, Yang Chen tidak keberatan dan berkata, "Kalau begitu, silakan saja, Nona Mo." Dari sudut pandang mereka di puncak gunung Sekte Suandao, para ahli menyaksikan semua yang terjadi pada Yang Chen. Sejak ia menunjukkan kekuatan tahap mulia emas dan membunuh Raja Iblis tahap kombinasi, ia telah menarik perhatian setiap ahli tingkat dewa sejati. Namun, seiring berjalannya waktu, para ahli tingkat dewa sejati ini menjadi lebih berhati-hati. Memang, mereka berhati-hati, karena sekarang ada beberapa orang lagi yang berdiri di depan cermin bersama pendeta Tao Qinghe, sebuah tindakan yang tidak berani dilakukan oleh para ahli tingkat dewa sejati lainnya. Rupanya, orang-orang ini semuanya adalah master tingkat atas yang setingkat dengan pendeta Tao Qinghe.
Bukan hanya Fu Feng Daois saja, tetapi beberapa Daois lain yang setingkat dengannya juga telah tiba di depan cermin. Fu Feng Daois terkekeh, sepertinya Yang Chen pasti akan memasuki menara monster penyegel. Meng Hen, tidak akan mudah bagi penerusmu untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte di dalam menara. Anak ini adalah saingan yang tangguh bahkan untuk Bai Wuheng. Pendeta Tao Qinghe juga menyeringai, hehe, ini akan menjadi pertunjukan yang hebat di menara monster penyegel. Aku hanya berharap mereka berdua tidak akan menjadi terlalu bermusuhan, atau akan sulit bagi mereka untuk akur di masa depan. Tidak akan terlalu bermusuhan, Taois yang berwajah muram di tengah, Meng Hen Taois, tiba-tiba berbicara. Dia melanjutkan dengan dingin, karena anak laki-laki Yang Chen ini sama sekali bukan ancaman bagi Wu Heng. Jangan berpikir bahwa dengan membunuh binatang jiwa baru lahir biasa, dia dapat mengancam Wu Heng. Wu Heng bukanlah seniman bela diri jiwa baru lahir biasa. Mendengar perkataan Taois Meng Hen, para Taois lainnya agak tidak senang, karena perkataannya terlalu mutlak. Namun, setelah dipikir lebih lanjut, mereka tidak dapat menyangkalnya. Memang, meski Yang Chen tampak mengesankan, ia masih kalah dibandingkan Bai Wu Heng. Bab 1630, Magma Misterius. Setidaknya, seperti yang dikatakan Daois jejak mimpi, Bai Wu Heng bukanlah seorang kuat fase terpadu biasa. Dibandingkan dengan gajah ilahi bergigi emas, kekuatan Bai Wu Heng jauh lebih mengerikan. Saya tahu kekhawatiran Anda. Saya sudah memberi tahu Wu Heng sebelumnya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang penting. Selama anak ini tidak terlalu memaksakan keberuntungannya, saya yakin Wu Heng akan tahu apa yang penting. Daois Dream Trace berbicara seolah-olah itu masalah sepele. Tampaknya dia memiliki keyakinan penuh terhadap Bai Wu Heng-nya. Mendengar perkataan Daois jejak mimpi, semua orang menghela napas lega. Jika Bai Wu Heng bisa menahan diri, itu akan bagus. Lagi pula, Bai Wu Heng awalnya tidak diizinkan memasuki ruang misteri surgawi karena kekuatannya terlalu kuat. Meskipun ia memenuhi persyaratan usia, pemimpin sekte sendiri tidak berencana untuk membiarkan Bai Wu Heng turun gunung ke ruang misteri surgawi. Kekuatannya telah sepenuhnya mendominasi rekan-rekannya, yang mana tidak adil bagi semua orang. Namun tidak seorang pun tahu manfaat apa yang diberikan penganut Tao jejak mimpi kepada pemimpin sekte, sehingga mengizinkan Bai Wu Heng turun gunung. Dapat dikatakan bahwa Bai Wu Heng yang turun gunung telah mengamankan harta karun tertinggi di menara monster penyegel. Oleh karena itu, pemimpin sekte tampaknya berencana untuk menyerahkan harta karun ini kepada Bai Wu Heng. Bai Wu Heng adalah anak pilihan surga yang sesungguhnya. Secara komparatif, Yang Chen memang hebat, tetapi dia masih di tahap Jinzun. Dibandingkan dengan Bai Wu Heng, dia masih agak kurang. Mampu menyisakan kehidupan untuk mereka rawat, dan membantu Bai Wu Heng di masa depan, juga dapat diterima. Biarkan dia hidup, itu sudah cukup, para Taois itu berbicara satu demi satu, tampaknya karena kagum terhadap Taois jejak mimpi. Adapun Yang Chen, mereka tidak banyak menaruh harapan, mengira Yang Chen hanya akan menjadi batu sandungan bagi Bai Wu Heng, yang akhirnya membantunya naik ke tampuk kekuasaan. Yang Chen tidak menyadari hal-hal ini. Pada saat ini, dia dan Mo Suksue sedang dalam perjalanan menuju menara monster penyegel bersama-sama. Masih banyak orang di depan menara monster penyegel. Tim mereka hanyalah satu dari sekian banyak. Berbagai kekuatan besar hadir, dengan berbagai macam orang. Namun, semua orang menundukkan kepala dan memasuki menara monster penyegel, jelas penasaran dengan menara yang menjulang tinggi itu. Yang Chen berjalan bahu-membahu dengan Mo Suksue, dan berkata kepadanya, Nona Mo, saat kita memasuki menara monster penyegel, selama tidak terjadi apa-apa, aku akan tetap menjadi pelayanmu. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera bertindak. Mengerti, Mo Suksue secara alami mengerti bahwa jika identitas asli Yang Chen dapat disembunyikan, itu akan sangat bermanfaat bagi tindakan mereka berdua. Dengan pemikiran tersebut, keduanya memasuki menara monster penyegel. Begitu mereka memasuki menara, Yang Chen merasakan suhu turun tajam dalam sekejap. Dinginnya menusuk tulang yang seakan menembus rambut, kulit, dan daging mereka serta masuk ke sumsum tulang mereka. Namun, ini bukan masalah besar bagi Yang Chen. Alam kultivasi tubuhnya tidaklah kebal terhadap pedang dan tombak, namun dengan sedikit penyesuaian terhadap angin dingin, dia baik-baik saja. Adapun Mo Suksue, dia sedikit berjuang, menggunakan ki sejatinya untuk melindungi tubuhnya sehingga dia bisa menahan serbuan dingin. Mungkin karena dia menolak terlalu tergesa-gesa, pipinya memerah karena kedinginan. Setelah beradaptasi dengan dingin, Yang Chen mulai melihat sekeliling. Yang memasuki bidang penglihatannya adalah potongan-potongan mayat binatang iblis. Ada tanda-tanda pertempuran di dekatnya, yang menunjukkan bahwa binatang-binatang iblis ini belum mati lama. Ada beberapa orang yang tiba di menara monster penyegel lebih awal dari kita, kata Yang Chen. Hal itu tidaklah aneh, karena kecepatan kedatangan mereka tidaklah cepat dan mereka telah melalui banyak liku-liku di sepanjang jalan. Mayat-mayat ini tidak menghalangi jalan Yang Chen dan Mo Suksue. Mereka terus maju, dan, dengan murid ilahi Lingqi Yang Chen yang aktif, melihat beberapa gambar aneh di dinding batu. Gambar-gambar ini tampaknya menggambarkan adegan manusia dan binatang buas yang bertarung, tetapi makna sebenarnya tidak jelas.
Yang Chen tidak mau repot-repot menyelidiki secara spesifik. Hal ini terjadi karena tidak lama setelah dia melangkah maju, dia merasakan suhu meningkat secara tiba-tiba. Kenaikan ini membawa suhu dari titik beku ke puncaknya, seolah-olah ada api yang terus menyala di sekelilingnya. Yang Chen masih bisa beradaptasi dengan perubahan suhu semacam ini, tetapi fluktuasinya terlalu berat untuk ditangani oleh Mo Suksue. Sekarang, tubuh halus Mo Suksue bergetar, jelas sedang berjuang untuk beradaptasi. Yang Chen dengan cepat membungkusnya dengan truki, melindunginya dengan aman. Terima kasih. Mo Suksue tidak menyangka menara monster penyegel begitu aneh. Mereka baru saja masuk, dan perubahan suhu saja sudah membuatnya terkejut. Jika bukan karena Yang Chen di sisinya, dia tidak akan tahu bagaimana cara melewati menara ini sendirian. Yang Chen tetap tenang. Pada saat ini, dia hanya bisa merasakan kengerian menara monster penyegel. Jangkauan penglihatan murid ilahi Lingqinya terbatas. Ini hanya lantai pertama. Hal yang sama berlaku pada jiwanya. Tak lama kemudian, Yang Chen mendengar suara samar-samar. Setelah mendengarnya, dia dan Mo Suksue mengikuti arah dari mana mereka datang dan tiba di lokasi. Ketika mereka mencapai sumber suara tersebut, mereka menemukan sungai magma yang sangat besar. Sungai magma yang sangat besar ini berada di tengah area tersebut, menyebabkan banyak pembudidaya ragu-ragu di hadapannya, tidak mampu melangkah maju. Yang Chen telah tiba di sungai magma bersama Mo Suksue, tetapi karena kerumunan, tidak ada yang memperhatikannya. Memang banyak sekali orang di sini, sedikitnya 30 orang, yang semuanya berhenti di depan sungai magma. Di antara mereka ada yang kuat dan yang lemah. Beberapa kultivator Spirit Plate Stage yang kuat terlihat, sedangkan yang lemah hanya berada di level kelima alam Tianwu. Sekarang setelah para pembudidaya ini semua berhenti di sini, mudah untuk melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan magma ini. Jika itu magma biasa, para kultivator ini pasti sudah melewatinya sejak lama. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, ada larangan di sekitar magma. Tidak sesederhana itu. Aku akan mencari tahu dulu. Saat Yang Chen sedang berpikir keras, tiba-tiba, seorang kultivator tahap pembentukan roh setengah langkah melangkah maju. Orang ini mendengus dan berteriak, apa yang menakutkan dari sungai magma ini? Kalian semua sangat pemalu. Pemandangan macam apa yang belum pernah aku, Han Bingsu, lihat. Seolah-olah sungai magma biasa dapat menekanku. Lupakan saja, biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku menyeberanginya. Ketika percakapan berakhir, pria itu melompat keluar dan terbang di udara, memperluas ki sejatinya, mencoba menyeberangi sungai magma. Tetapi saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pria bernama Han Bingsu ini entah bagaimana berteriak dan jatuh dari posisinya yang terkendali. Kemudian, dia ditelan oleh magma besar yang menyembur dari dasar sungai. Setelah itu, jasad Han Bingsu hancur total. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir merinding, karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat mereka sadar, Han Bingsu sudah meninggal.